sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah yang dianggap sebagai Tuhan mereka, tetap melaksanakan ibadah patuh kepada Allah. Mereka adalah seorang nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan risalah kepada mereka, tapi malah dianggap sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ayat ini menerangkan tentang apa? Ancaman bagi orang-orang yang takabur dan orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah. Mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa orang kita sendiri, bahkan saya sendiri, enggan melakukan ibadah? Mungkin keluarga kita, orang-orang yang ada sekitar kita, mereka tahu bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, sedekah bagi yang punya juga harus, berbuat baik kepada yang lain juga harus, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita kebanyakan nggak mau melaksanakannya. Alasan yang pertama karena apa? Imannya sudah mulai rapuh. Setan iblis tidak akan pernah merampas iman seseorang secara paksa, tidak pernah. Tapi hamba tersebut telah menaruh imannya sendiri di antara tanda-tanda orang yang takabur, orang yang sombong, tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah, semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir ke masjid ini dalam rangka subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini, di hari Ahad pagi ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada, semoga bagian daripada syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa
Kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian kitab Al-Quran dengan referensi tafsir Jalalain, mohon bantuan suratul Fatihah untuk para jamaah yang senantiasa melimpahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, yang pada kesempatan ini Masjid Al-Ikhlas DKM telah mohon bantuan untuk pembelian karpet di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah terkumpul hampir 25 juta Pak ya, 25 juta dengan anggaran 40 lebih, ya mudah-mudahan cepat selesai. Dan kita doakan hamba-hamba Allah, para jamaah kita, warga Perumahan Gria Bawangi dan sekitarnya yang telah memberikan sebagian sumbangannya, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp800.000 untuk pembelian karpet. Selanjutnya kita mendapat sumbangan infak Rp500.000 dari hamba Allah untuk pembelian karpet juga, dan pahalanya disampaikan kepada Bapak Sapuan bin Ahmad, Sukanti binti Sapuan, Purwati binti Sapuan, Dasiroh binti Sapuan, Pak Kusnan Harjo Sumito bin Sastro Suwito, Ibu Suwarti binti Satrio Suwito, Ibu Karminah binti Rustam, Ibu Mulyati binti Kusnan Harjo Sumito. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita mendapat infak dari hamba Allah sebesar 500.000 untuk pembelian karpet. Pahalanya diaturkan kepada almarhum almarhumah, yaitu Pak Hartono bin Hasan Rejo, Ibu Tumini binti Rais, Pak Muhajar bin Haji Sabri, Irfan Zuliana binti Sumanto. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga almarhum almarhumah senantiasa diberikan maghfirah dari Allah, mendapatkan tempat yang layak di sisinya, radhatun min riyadil jannah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita mendapatkan infak sebesar Rp550.000 dan pahalanya diaturkan kepada almarhum almarhumah Karto Somito bin Merto, Trinem binti Saitomo, Sri Rahayu binti Samiti. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Almarhum almarhumah sohia ahli kuburnya senantiasa mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita menerima infak sedekah dari hamba Allah dan pahalanya diaturkan kepada almarhum Suroso bin Sukiran, Warno Tiyoso bin Fulan, Jumikem binti Sutyo Miharjo. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Almarhum almarhumah hamba tersebut mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menerima infak dari hamba Allah
sebesar Rp500.000, pahalanya diaturkan kepada Bapak Suprapto Hadi bin Sugian Patmo Sumarto dan Tri Mulyati binti Gimar. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga hamba Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Almarhum ahli kuburnya senantiasa mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita menerima infak dari hamba Allah sebesar 1 juta untuk pembelian karpet. Pahalanya diaturkan almarhum Bapak Haji Kasan bin Sanparto. Semoga hamba Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Almarhum ahli keluarganya semoga mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menerima infak dari hamba Allah sebesar Rp500.000. Pahalanya, nah, semoga hamba Allah senantiasa dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, kita menerima infak dari Bapak Hunaidi sebesar 1 juta. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Alhamdulillah, kita menerima infak sedekah dari Pak Azizan nih. 1, 2, 3, 4, 5 sebesar Rp500.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dan pahalanya diaturkan Bapak Haji Ahmad Marsidi bin Dullah Kasan, Mbak Matohir sekalian. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisinya, raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menerima infak sedekah dari hamba Allah untuk pembelian karpet juga sebesar Rp500.000. Semoga hamba Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan ditaturkan pula kepada jamaah kita yang pada kesempatan ini menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga dibalas oleh Allah pula dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan ayat masih surat An-Nisa. Ini An-Nisa sudah ayat-ayat terakhir Pak ya, 176. Sekarang kita lanjut ayat 172 dan selanjutnya. Masih 4 ayat lagi kalau nggak salah ini. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastakifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastakifu an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. La yastankifa ayyatakabbara wa ya'nafa. La yastankafa tidak merasa enggan Al-Masihu yang dimaksud Al-Masih ini apa? Isa Al-Masih. Al-Masihu Isa Al-Masih, ya. Isa mendapatkan julukan Al-Masih. Ada yang lain mendapatkan julukan Al-Masih. Siapa Pak satu lagi? Dajjal, ya. Nabi Isa tidak merasa enggan, tidak merasa ogah ayyatakabbara alladzi za'amtum, dan Nabi Isa itu alladzi za'amtum yang mereka menyangka annahu ilahun, bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Ayyakuna abdallillah, bahwasanya Nabi Isa ayyakuna abdalillah, dia adalah seorang hamba Allah, mengaku sebagai hamba Allah, dan dia juga beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Isa tidak merasa enggan dia beribadah kepada Allah. Begitu juga walal malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah juga tidak merasa enggan mereka beribadah kepada Allah. Nabi, malaikat, mereka orang yang sudah diberikan janji oleh Allah, sudah dijaga dari segala hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa? Siksa kelak di hari kiamat. Mereka masih beribadah kepada Allah. Apalagi kita nggak ada cadangan, nggak ada apa, nggak ada jaminan, tapi kita disuruh ibadah ogah. Indallah, itu menurut catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa dan para malaikat, mereka senantiasa tetap beribadah kepada Allah, mengaku sebagai hamba Allah, dan mereka beribadah kepada Allah, alias tetap menjalankan perintahnya. Apa yang disampaikan, apa yang menjadi kewajiban dilaksanakan. La yastankifuna ayyakuna abidan
Jadi mereka semuanya tidak ada yang merasa enggan, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Wa hadza min ahsanil istitrat dzukira liraddi. Nah, kalimat ini sebagai apa? Sebagai penolakan terhadap orang-orang apa? Sebagai anggapan penolakan untuk orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah yang dianggap sebagai Tuhan mereka, tetap melaksanakan ibadah patuh kepada Allah. Mereka adalah seorang nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan risalah kepada mereka, tapi malah dianggap sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dan mereka malah enggan melaksanakan ibadah atas perintah Nabi mereka. Dan ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya umat Muhammad supaya jangan menjadi hamba-hamba Allah yang enggan untuk melaksanakan ibadah, meninggalkan ibadah. Wa may yastankif an ibadati, barang siapa yang enggan melaksanakan ibadah atas perintah nabinya, wastakbir, mereka meninggalkan ibadah. Dan alasan apa? Di antaranya alasan mereka meninggalkan ibadah, wastakbir, mereka takabur. Fasayahsuruhum ilai jami'a, maka kelak mereka akan digiring bareng-bareng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini ayat ini menyampaikan orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah dan takabur akan diancam oleh Allah. Atau dibalik, ayat ini menerangkan tentang apa? Ancaman bagi orang-orang yang takabur dan orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang wajib, terutama ibadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang sunnah dianjurkan pula, tujuannya apa? Untuk menutup kekurangan ibadah yang wajib. Kemudian mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa orang kita sendiri, bahkan saya sendiri, enggan melakukan ibadah? Mungkin keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tahu bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, sedekah bagi yang punya juga harus, berbuat baik kepada yang lain juga harus, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita kebanyakan enggak mau melaksanakannya. Alasan yang pertama, karena apa? Imannya sudah mulai rapuh. Setan iblis tidak akan pernah merampas iman seseorang secara paksa, tidak pernah. Sekali lagi, setan iblis atau yang sebangsanya tidak pernah merampas iman seseorang, seorang hamba secara paksa. Tapi hamba tersebut telah menaruh imannya sendiri. Karena imannya ditaruh, baru setan merampas iman tersebut. Untuk itu jangan sampai iman kita rapuh. Kalau kita rapuh, tembel. Kalau kita iman rapuh, tembel. Senantiasa diperbaiki, jangan sampai iman kita rapuh. Apalagi setelah rapuh, ketika rapuh iman kita hilang, jangan sampai hal itu terutama nanti menghadapi masa tua kita. Masa tua kita ibarat hari kita sudah condong seperti matahari yang sudah condong ke barat, jangan sampai.
ketika iman kita sudah rapuh, iman kita taruh, kita biarkan, nah itulah setan akan merampas cepat-cepat, iman merampas. Siapa itu orang-orang yang imannya mulai rapuh? Yaitu mereka yang senantiasa meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban. Mereka malah dekat terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, sering meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berbuat maksiat. Disitulah mereka mulai imannya pudar. Kalau imannya pudar, setan memberikan promosi. Inilah yang lebih baik buat kamu. Inilah yang lebih baik buat kamu. Onte itu orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah, konotasinya seperti itu. Untuk itu mari kita jaga iman kita supaya jangan sampai lepas hilang sampai akhir hayat kita. Di antaranya kiat-kiat agar iman kita tetap terus eksis, terjaga sampai akhir hayat kita. Jangan jauh dari cari tempat-tempat ibadah, jangan jauh-jauh dari taklim. Ingat kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat, itu untuk mengingatkan kepada kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Jadi kalimat la ilaha illallah semoga tetap tertanam dalam hati kita, tertanam dalam jiwa kita, iman kita tetap terus terpatri dalam jiwa kita, sehingga makanya kalimat doa yang sering kita baca yang sudah tidak asing lagi ya, itu tujuannya untuk agar iman kita jangan sampai rapuh, jangan mudah tersesat dalam hal-hal yang menipu diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana, itu doa yang sepertinya sepele tiap hari, tapi itu untuk menguatkan iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami condong terhadap kesesatan, hal-hal yang menyesatkan kita. Jadi sama kalau diartikan kan, ya Allah, jangan jadikan hati kami condong terhadap perbuatan yang maksiat. Jangan engkau jadikan hati kami yang condong terhadap perbuatan yang engkau murkai. Jangan engkau jadikan hati kami yang condong dengan perbuatan yang buruk. Ba'da'id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Tujuannya itu untuk menguatkan iman kita. Jadi orang-orang yang enggan beribadah nanti diancam oleh Allah siksa di akhirat. Terutama ibadah yang menjadi identitas kita sebagai seorang muslim, ibadah yang menjadi identitas kita sebagai umat Muhammad, yaitu sholat lima waktu. Jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Senantiasa kita pesankan kepada anak-anak dan keluarga kita. Dikumpulkan di mana? Fil akhirati, di akhirat kelak. Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh.
fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka apa yang disempurnakan ujurahum, pahala mereka, ay sawaba a'malihim, pahala perbuatan mereka, wa yazidum, dan Allah akan menambah mereka min fadli, dari karunia Allah. Jadi fa'amal ladzi, kalau tadi apa gambaran orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah dan mereka senantiasa takabur, menyombongkan dirinya. Kenapa mereka menyombongkan dirinya? Karena merasa apa? Ar-ra'ahu stagna, apa yang dia miliki, apa yang dia punya sudah merasa apa? Cukup dan mampu untuk membawa mereka menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang sukses. Mereka mengira seperti itu. Fa'amal ladzina amanu wa amilus sholihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh ini sekali lagi adalah apa? Satu paket. Iman ini apa? Mukmin, wa amilus sholihat, muslim. Jadi mukmin dan muslim itu tidak bisa terpisahkan. Mereka beriman tapi tidak beramal. Ya, kemarin kita sampaikan iman tanpa amal hampa. Sebaliknya, amal tanpa iman sia-sia. Satu paket, beriman dan beramal soleh, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ya, amal soleh ini dari berbagai macam, banyak cabangnya, banyak pintunya. Apabila hal itu diperintahkan Allah sesuai dengan aturan agama, ajaran syariat, itu adalah amal soleh. Begitu juga amal yang kiranya itu baik, walaupun itu kelihatannya amal dunia, tapi diniatkan dia niat baik, juga akan menjadi amal akhirat. Sebaliknya kelihatannya itu amal akhirat, tapi niatnya tidak baik, akan menjadi amal dunia. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, orang yang beriman dan beramal soleh nanti pahala mereka akan disempurnakan, diberikan secara total. Di mana? Kelak nanti di akhirat, di samping di dunia sudah diberikan. Bukan hanya pahala yang pokok, wa yaziduhum min fadli, Allah akan memberikan nilai tambah. Allah akan memberikan nilai tambah, memberikan tambahan, memberikan bonus terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga kita jamaah Masjid Al-Ikhlas termasuk orang-orang nanti yang akan mendapatkan bonus nilai lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jadi dalam contoh kita kerja 1 bulan, umpamanya gajinya 5 juta. Dari bos, karena kita kerjanya baik, mendapat bonus lebih dari gaji pokoknya. Nih, karena Pak Izan kerjanya baik, membawa keuntungan yang besar, gajinya 1 bulan 10 juta umpamanya. Nih, kasih bonus, kasih apa nilai tambah, dikasih bonus 20 juta, 2 kali lipat. Tapi Allah kalau memberikan tambah bukan hanya 2 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Man amila sholihan, manja abil hasanati falahu asru misliha, barisa melakukan 1 kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Minimal Allah balas 10 kali. Ada yang dibalas sampai sampai 20 kali, ada dibalas sampai 25 kali, ada yang dibalas sampai 50 kali, ada yang dibalas sampai 100 kali, ada yang dibalas sampai 700 kali, ada yang dibalas sampai 1000 kali. Tergantung
itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita membaca Al-Quran, setiap huruf akan dibalas 10 kali kebaikan, satu huruf dibalas 10 kali kebaikan. Tapi apa? Manakala Quran yang kita dibaca di dalam sholat dibalas oleh Allah bikulli harfin mi'atu hasanatin, 100, satu huruf dibalas oleh Allah 100 kebaikan kalau kita baca dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bisa tak bisa kita bayangkan. Itu adalah apa? Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibaca di luar sholat dengan wudhu mendapat apa? Mendapat 25 bikulli harfin homsun wa isruna. Kalau dibaca tanpa membaca wudhu, nah bikulli harfin asyaratun. Jadi semuanya itu akan disempurnakan Allah dan diberikan nilai tambah kelak di akhirat. Di antara nilai tambah dari karunia Allah, mala ainun ro'at, suatu kenikmatan, suatu ganjaran yang diberikan Allah kepada hambanya kelak di akhirat, mala ainun ro'at, hal itu yang belum pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, dan telinga kita belum pernah mendengar beritanya seperti itu, bentuknya seperti itu, wala khotoro ala qalbi basarin, dan belum pernah terlintas dalam hati, alias yang disebut wajidu min fadli mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basarin. Ini adalah kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang paling puncak bagi seorang yang beriman kelak di surga adalah mereka nanti melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa manusia melihat zat Allah? Allah berjanji, makanya famayyarjuli ko arabi, barang siapa yang mengharap akan bertemu kepada Allah, fal ya'mal amalan solihan, hendaknya beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan Allah, alias tetap beriman kepada Allah. Barang siapa nanti ingin berjumpa dengan Allah kelak di akhirat, dua syaratnya, beramal soleh dan beriman kepada Allah. Wa amal ladzina stangkafu wastakbaru, adapun orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah yang disampaikan kepadanya, mereka enggan ibadah, suruh sholat ogah, suruh baca Quran enggak mau, suruh ke masjid enggak mau, suruh sedekah infak punya duit banyak enggak mau, suruh membantu tetangga enggak mau, ogah semua. Karena apa? Wastakbaru, mereka merasa sombong, takabur. Fayu'adzibuhum adaban alima, kalau udah seperti itu, fayu'adzibuhum, maka Allah akan memberikan adab kepada mereka, adaban aliman, siksa yang pedih, siksa yang pedih. Nah, sekali lagi ayat ini memberikan gambaran orang yang enggan ibadah, apalagi mereka sombong, takabur. Orang takabur itu gimana? Di antaranya mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih hebat, tidak mau menerima kebenaran orang lain. Yang paling benar dirinya sendiri. Tanda-tandanya orang sombong, mereka tidak mau menerima kebenaran dari orang. Padahal dalam sebuah kalimat, khudil kalam walau min famil kalbi, ambil kalimat kalau itu benar, ambil walau itu keluar dari min famil kalbi, dari mulut anjing.
Kalau itu benar, ambil. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas, ini perawi hadis yang terkenal, suatu ketika Ibnu Abbas diberikan tugas untuk menjaga Baitul Mal, suruh menjaga Baitul Mal. Ketika Ibnu Abbas tidur, ada maling datang mengambil Baitul Mal tersebut. Sebelum diambil bawa pulang harta itu, Ibnu Abbas bangun, ditangkap. Setelah ditangkap, orang tersebut minta maaf, melas-melas, pokoknya merasa supaya dikasihani, dibebaskan. Akhirnya dibebaskan. Seminggu kemudian datang lagi, maling lagi, ketangkap lagi. Ketiga kali begitu lagi. Ini orang nggak ada kapoknya. Kemarin ketangkap, diampunin, dibebasin. Ini begini sampai 3 kali. Udah, sekarang nggak ada ampun, nggak ada ampun. Akhirnya apa? Dikasih hukuman. Kemudian datang dari golongan jin. Badan ini jin, bukan jin muslim. Ada yang mengatakan ini setan. Wahai Ibnu Abbas, jika hartamu ingin selamat dan kamu ingin selamat, bebas dari itu semua, ketika engkau tidur bacalah ayat kursi. Kemudian diamalkan oleh Ibnu Abbas. Setelah Ibnu Abbas mengamalkan seperti itu, tanya kepada ulama-ulama yang lain, kalau memang itu baik, ambil. Nah, jadi Ibnu Abbas mengambil amalan tersebut itu dari apa? Dari jin, dari setan. Karena itu baik, diambil. Nah, di antara tanda-tanda orang yang takabur, orang yang sombong, tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Itulah termasuk sifat-sifat iblis. Mereka diberikan adab oleh Allah, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajiduna, dan mereka tidak akan mendapatkan lahum, bagi mereka itu orang-orang yang menerima adab tersebut, min dunillahi, dari selain Allah, waliyan, sebagai pelindung. Nanti dia di kiamat, di akhirat tidak akan orang yang dapat melindungi mereka. Amal perbuatan mereka yang mereka banggakan tidak bisa memberikan menolak adab Allah. Wala nasira, tidak ada orang yang sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Karena mereka lalai ibadah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa amal perbuatan kita ketika di dunia itulah yang akan bisa menolong dari adab Allah kelak di hari kiamat. Sedekah kita, sholat kita, baca Quran kita, ibadah-ibadah yang lain nanti akan menolong kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan ini sebagian rezeki yang kita infakkan di jalan Allah untuk pembelian karpet DKM Masjid Al-Ikhlas, insya Allah itu nanti akan dibalas oleh Allah. Mari kita sampaikan, dillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu. Perlindungan seorang mukmin kelak di hari kiamat adalah sodaqatu. Nanti kita akan berlindung, bernaung di bawah sedekah kita. Yang lain kepanasan, yang lain merasa terik panasnya matahari di padang mahsyar, kita mendapatkan naungan dari sedekah kita. Sampai mana? Dalam redaksi yang lain, sampai semua orang menyelesaikan masalah semua di hadapan Allah, kita tetap dalam naungan yang tenang, naungan yang adem lewat sedekah kita. Semoga kita jamaah ikhlas yang diberikan rezeki oleh Allah, yuk kita bantu program DKM untuk pembelian karpet. Semoga cepat selesai. Sudah terkumpul berapa?
25. Ya tinggal sedikit lagi Pak ya. Itu aja amplopnya belum ditarik. Narik amplop enggak. Ya sekali lagi kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas dan warga Perumahan Girial Bakwangi, kita dukung program DKM untuk pembelian karpet, semoga cepat terrealisasi, amin ya robbal alamin. Ya ayyuhan nasu wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Ya, jadi untuk takabur ini, pokoknya dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan hal itu diungkapkan, baik diungkapkan dalam perkataan maupun diungkapkan dalam bahasa tubuh. Dalam bahasa tubuh itu bagian daripada sifat-sifat takabur, dan sifat takabur itu tidak disukai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, innal izari, sesungguhnya kemuliaan itu adalah pakaianku, pakaian Allah. Wal kibriya'u ridai, dan kebesaran, wal kibriya, dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi kemuliaan itu adalah pakaian Allah, takabur adalah selendang Allah. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambil itu semua, adzabtuhu, aku akan mengadab. Nah, ya berarti sifat kesombongan itu milik Allah. Jadi seorang hamba tidak patut untuk menyombongkan diri. Apa yang disombongkan? Mungkin ilmunya, mungkin jabatannya, mungkin posisinya, mungkin kekayaannya. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya orang yang dirinya Allah sombong, dia tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Kebaikan orang lain dianggap nggak ada apa-apanya. Nah, untuk itu, agar kita untuk menghindar dari itu semua, jadi kita berlatih untuk berbuat ikhlas. Apa yang kita laksanakan, apa yang sebagian kita korbankan, ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain, kita kalau memberi kepada orang lain tidak mengharap ucapan terima kasih dan enggak perlu. Itu termasuk ciri ikhlas. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu, dalam surat Al-Insan kalau nggak salah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira, terus belakangnya innama nut'imukum liwajillah, makanan yang telah engkau berikan liwajillah, hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukra, tidak mengharapkan jaza, balasan, wala syukra, bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. Nah, jadi umpamanya kita kalau ada orang kita kasih nggak mengucapkan terima kasih, perasaan kita gimana Pak? Waktu orang dikasih nggak ada ucapan terima kasih, kan sering seperti itu ya. Nah,
Walaupun mereka nggak mengucapkan ucapan terima kasih Pak, nggak jadi masalah. Itu termasuk apa? Termasuk tingkatan tinggi itu Pak. Jadi kalau ada orang kita kasih, dia nggak mau ucapan terima kasih, berarti ini tandanya kita ikhlas. Kalau kita terima dengan legowo, itu adalah apa? Ciri-ciri orang yang ikhlas, dan ikhlas itu tingkat tinggi. Jadi kebanyakan kita menolong orang, dia nggak mengucapkan terima kasih, perasaan kita gimana? Itu orang. Nah, seperti itu. Dalam hal yang kecil apapun. Ya. Baik teman ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la alam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi